Quran di sisi mana Pak bicara tentang ilmu yang berhubungan dengan ilmu saya? Ya belum dimaksud menjamin ilmunya orang awal, ilmunya orang akhir ada di Quran. Sekali lagi hari ini sudah mulai banyak, masya Allah bermunculan para ahli, berbagai ahli, tapi dia masuk dari Quran. Maka saya katakan tentang pendidikan keluarga, kalau anak-anak kita cara belajar dengan cara belajar kita, maka tak pernah ada. Saya ulang kalimat ini. Kalau kita sama anak kita belajar dengan cara ini, tidak ada perubahan cara belajarnya. Justru saya khawatir jangan-jangan kita lebih baik daripada anak-anak kita. Kita yang hanya seperti ini, yang tidak mampu membawa Islam untuk kembali memakmurkan bumi ini, ternyata anak kita tidak lebih baik dari kita. Itu lebih mengerikan lagi. Maka mereka tidak boleh belajar caranya sama dengan kita. Tidak boleh. Bagaimana cara belajar tidak sama segala macam perlu kita bahas. Di Al-Quranul Karim pembahasannya ada pembahasan dari Nabi sampai manusia biasa. Salam Ibrahim, Muhammad, Yakub alaihimussalam. Ada manusia biasa, ada Luqman, ada Imran, ada Zaid bin Haritha, Zaid putra angkat Nabi Muhammad SAW, dan contohnya yang lain. Jadi Quran lengkap. Dan ini nanti menjadi pembahasan yang menarik buat kita, bahwa Quran itu memberikan potret keluarga. Itu ternyata bukan hanya keluarga Nabi. Karena kalau keluarga Nabi, kita ini selalu punya alasan untuk lari. Sudah paham ya? Yang saya jelaskan kalau ini. Kita selalu punya alasan untuk lari. Kalau potretnya hanya Nabi, padahal harusnya tidak lari. Rasul adalah qudwah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tidak ada alasan untuk lari. Beliau teladannya. Ya, bahkan Quran kurang bagaimana Al-Quran sampai mengatakan itu para nabi itu jalan juga di pasar kayak kalian, sama seperti kalian jalan di pasar, punya istri, punya keturunan, makan seperti kalian, sama. Sampai Quran harus mengungkap dengan cara itu. Tapi kita masih lari. Itu kan nabi, Pak. Itu kan Rasul. Siapa kita ini, ya kan? Nah, kita ini baca Quran aja baru kemarin belajar tajwidnya. Siapa kita? Susah Pak ditiru itu. Apalagi itu 15 abad yang lalu. Ini zaman, lihat keadaan kanan kiri sudah berubah semuanya. Ini cara kita pahami yang fatal. Kalau begitu berarti kita tidak perlu Rasul. Rasul kita buang 15 abad lalu. Padahal peradaban Islam yang akan hadir di depan tidak lama setelah kita ini, itu disampaikan Rasul dalam hadis yang sahih. Ya. Dan kalau Anda bisa membaca zaman, kalau antum termasuk yang orang yang mendalami sejarah, maka antum akan bisa menjumpai zaman tengah naik. Tengah naik, muslimin tengah naik dari keterpurukannya. Di tengah semua masalah yang ada, secara grafik dia mulai naik. Bagi bisa membaca zaman dan membaca sejarah, dia akan tahu itu. Itu artinya bahwa menuju titik yang disampaikan Rasul. Tidak lama lagi peradaban itu hadir, entah bersama kita, entah bersama anak kita. Tapi sayangnya, kalau bukan kita dan keluarga kita, maka orang lain dan keluarganya orang lain. Sayang. Kenapa tidak kita dan keluarga kita? Tapi memang kita harus mencocokkan diri, atau disebut melayakkan diri untuk hadir di zaman seperti itu. Ibarat saya mau naik kendaraan, naik apalah gitu ya. Saya tidak boleh naik kalau tiket saya tidak cukup. Saya tak boleh masuk stadion kalau tiket saya tidak cukup. Atau tiketnya palsu, tidak cukup. Ini gerbong peradaban berislam berjalan. Tiket Anda tidak cukup untuk naik sini. Turunlah di situ, tonton saja peradaban di jalan. Itu kan menyakitkan. Kita Muslim, ini peradaban Islam sedang bergerak. Kita tidak hadir di situ juga. Maka itu Quran memberikan contoh lengkap. Dia bukan hanya contoh Nabi. Sudahlah, kalau memang ada yang masih mau lari dari contoh Nabi, ya kan? Kalau kasih contoh manusia biasa seperti kalian, bahkan bukan Nabi sama sekali. Masya Allah, Bapak Ibu pernah membaca Luqman? Luqman itu orang mana? Bahkan bukan orang Arab. Ada yang bilang, Luqman bukan orang Arab. Orang mana Luqman? Ada yang pernah baca biografi Luqman? Surat Luqman, surat 31. Ada yang pernah baca biografi Luqman? Luqman itu fisiknya kayak apa? Seperti apa fisiknya? Ada yang pernah tahu?
Ya, ya, Luqman itu orang Afrika, Pak. Yang diabadikan Quran Luqman orang Afrika, orang kulit hitam, rambut kriel keriting itu, ya, rambut keriting itu, orangnya hitam, kaki itu lebar, kaki lebar gitu, ya kan, kulitnya kasar, bibirnya tebal, itu semua disebut. Saya menyebutnya dalam biografi Luqman, bibirnya tebal, dan dia orang sangat miskin. Tidak dianggap orang lain, pekerjaan hanya pekerjaan orang miskin, penggembala kambing. Orang seperti itu dipuji dalam Quran. Harus tahu itu. Maka dari itu, sudah, ayo mau lari mana lagi kan? Kita Masya Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kita kelapangan, kesehatan, rezeki, fisik yang mungkin lebih menarik daripada fisik Luqman. Mau apa lagi? Mau lari kemana kita? Nabi yang teladan sempurna ada, manusia biasa ada. Tapi nanti lebih detail kita sampaikan. Ternyata Allah ingin memberikan sebuah potret, pelajaran buat kita bahwa ternyata yang kita katakan itu ternyata tidak selalu tepat. Bahwa itu Nabi Pak, sudah tidak. Ternyata ada Nabi yang gagal dalam keluarganya. Tapi justru Allah memuji manusia biasa tentang bagaimana cara dia mendidik keluarganya dan hasilnya di keluarganya. Ya, jadi lengkap, Nabi sampai manusia biasa.